Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa beserta dengan kita. Dan kita juga bersyukur karena hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kita pelajari dan kita renungkan hari ini akan memberi kepada kita kekuatan dan menuntun kita untuk menjalani hidup kita dengan baik. Renungan firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang memilih untuk bersukacita. Mari kita bersama membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita adalah salah satu ciri dalam kehidupan Kristen. Banyak bagian di Alkitab yang mengajak kita dan mengajarkan kepada kita untuk bersukacita. Dan sukacita kita sebagai orang Kristen berbeda dengan sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Sukacita kita tidak tergantung kepada keadaan, tidak tergantung kepada situasi, tidak tergantung bahkan kepada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Sukacita kita berbeda dengan dunia ini. Ada banyak aspek tentang sukacita sebagai anak-anak Tuhan di dalam Alkitab. Sukacita kita yang terbesar tentulah sukacita karena keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus. Kita bersukacita karena kita memiliki jaminan kehidupan yang kekal. Kita bersukacita karena kita tidak lagi berada di bawah kutukan dosa. Kita tidak lagi berada di bawah hukuman. Tetapi kita telah dibebaskan dari dosa dan kita memiliki jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dalam Lukas pasal 10 ayat 20b Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bersukacitalah karena namamu tertulis di sorga. Ini adalah sukacita yang terbesar bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sukacita di dalam kehidupan orang percaya juga merupakan hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23, di sana dituliskan tentang buah-buah Roh Kudus. Dan salah satu dari 9 buah roh itu adalah sukacita. Dengan demikian, sukacita adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Kita telah memiliki Roh Kudus yang diam di dalam kita, dan Roh Kudus itulah yang menghasilkan sukacita di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Dan masih banyak aspek lain tentang sukacita sebagai anak-anak Tuhan yang diajarkan dan dituliskan di dalam Alkitab. Dan hari ini kita akan berfokus pada salah satu aspek dari sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu bahwa seringkali sukacita itu merupakan hasil dari keputusan kita. Sukacita ditentukan oleh bagaimana kita memilih untuk memandang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita memandangnya dari sudut pandang yang positif atau kita memandangnya dari sudut pandang yang negatif. Tadi kita telah membaca pesan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan bahkan Paulus mengulanginya, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Surat Filipi tidak ditulis oleh Rasul Paulus dalam keadaan yang nyaman. Surat ini tidak ditulis ketika Rasul Paulus sedang memiliki harta yang berlimpah atau hidup dalam kemewahan. Surat ini juga tidak ditulis ketika Rasul Paulus mungkin sedang menikmati liburan yang menyenangkan. Tetapi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Pada tahun 60-62 Masehi, Paulus mengalami pemenjaraan yang pertama kali di Roma. Dan dari dalam penjara inilah Rasul Paulus menuliskan surat Filipi. Tetapi apabila kita membaca sepanjang surat Filipi, kita akan menemukan bahwa Paulus seringkali berbicara tentang sukacita di dalam suratnya ini. Bahkan dalam setiap pasal dari surat Filipi, kita akan menemukan Paulus menulis tentang sukacita dalam setiap pasal dari surat Filipi. Tampaknya ini sesuatu yang bertolak belakang, sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang yang sedang berada dalam penderitaan, seseorang yang berada dalam situasi yang sangat tidak nyaman dalam penjara, tetapi dia bisa menulis banyak pesan tentang sukacita. Hal ini menunjukkan bahwa sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita
atau oleh apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi sukacita merupakan sebuah pilihan dan tindakan yang bisa kita ambil dan yang harus kita ambil. Dan salah satu pilihan yang harus kita ambil agar kita mengalami sukacita dalam hidup adalah kita harus memilih untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Segala sesuatu dalam kehidupan dapat dipandang dari sisi yang positif maupun dari sisi yang negatif. Apabila kita memandang kehidupan ini dari kacamata yang positif, maka segala sesuatu akan terlihat positif. Bahkan hal-hal yang kurang menyenangkan pun kita akan bisa mengambil hikmahnya dari sana. Tetapi apabila kita memandang segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita dari kacamata yang negatif, maka bahkan berkat-berkat pun akan kita sikapi secara negatif. Saya ambil contoh, misalnya ada seseorang yang membuka warung, dan suatu saat pelanggan begitu ramai datang ke warungnya. Apabila dia memandangnya dari sisi yang negatif, dari sudut pandang yang negatif, maka dia akan merasakan ini sebagai suatu beban, di mana dia harus bekerja lebih keras, dia harus mondar-mandir ke sana kemari, dan sebagainya. Tetapi apabila dia memandangnya dari sisi yang positif, maka dia akan bersyukur karena hari itu dia mendapat rezeki yang besar. Contoh lain, misalnya kita memiliki anak yang aktif, yang energik, yang suka lari ke sana kemari. Apabila kita memandangnya dari sisi yang negatif, maka kita akan merasa ini sebagai sesuatu yang merepotkan kita, sesuatu yang melelahkan kita sebagai orang tua. Tetapi apabila kita memandangnya dari sudut pandang yang positif, maka kita akan bersyukur kepada Tuhan, karena kita memiliki anak-anak yang sehat, anak-anak yang bertumbuh dengan baik, anak-anak yang ceria. Segala hal dalam hidup kita dapat dipandang dari sisi yang positif maupun dari sisi yang negatif. Dan sudut pandang kita itu menentukan kebahagiaan dan sukacita dalam diri kita. Firman Tuhan juga mengajar kita bahwa bahkan hal-hal yang tidak menyenangkan pun dapat kita pandang dari sudut pandang yang positif. Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di sini firman Tuhan mengajar kita untuk memandang pencobaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini dari sudut pandang yang positif, yaitu bahwa ujian justru akan menghasilkan ketekunan dalam diri kita. Melalui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita justru akan dibentuk dan dilatih menjadi orang-orang yang lebih tangguh, menjadi orang-orang yang lebih ulet, menjadi orang-orang yang lebih berpengalaman menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan firman Tuhan mengajar kita untuk memandang ujian atau pencobaan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Kita diajar untuk memandangnya dari sudut pandang yang positif. Kita diajar untuk memandangnya dari sudut pandang manfaat apa yang akan kita peroleh dari kesulitan, dari pencobaan, dari ujian yang kita hadapi itu. Pandemi COVID yang sedang kita lalui saat ini tentu bukanlah hal yang menyenangkan. Tentu ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi sebagai akibat dari adanya pandemi ini. Tetapi mari kita mencoba melihat hal-hal yang positif di balik itu semua. Ada seorang yang berkata bahwa di balik setiap krisis tersembunyi atau tersimpan peluang dan kesempatan. Mari kita berusaha untuk melihat hal-hal yang positif di dalam apa yang sedang kita alami pada hari-hari ini. Saya ingin menampilkan sebuah gambar ilustrasi tentang dua orang yang sedang menempuh perjalanan yang sama, di dalam kendaraan yang sama, melalui rute jalan yang sama. Orang yang satu memutuskan untuk mengarahkan pandangannya kepada sisi negatif dari perjalanan itu. Akibatnya perjalanannya menjadi murung, menjadi suram, menyedihkan dan tidak menyenangkan. Orang yang lain memutuskan untuk memandang sisi yang baik, sisi yang positif dari perjalanan itu, sehingga perjalanannya pun menjadi menyenangkan dan dipenuhi dengan sukacita. Demikian juga dengan kehidupan ini. Apabila kita memutuskan untuk memandang perjalanan hidup kita dari sudut pandang yang negatif, maka perjalanan hidup kita pun akan menjadi muram. Tetapi apabila kita memutuskan untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif,
maka perjalanan kehidupan kita pun akan dipenuhi dengan sukacita. Hari ini kita telah belajar bahwa salah satu aspek dari sukacita dalam kehidupan Kristen adalah keputusan kita, pilihan kita. Dan hari ini kita telah belajar bahwa kita harus memilih untuk memandang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dari sudut pandang yang positif. Dengan demikian hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami untuk senantiasa memandang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Dan dengan demikian kami akan mengalami sukacita yang dari Tuhan. Di saat-saat di mana mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan yang terjadi dalam hidup kami. Di saat-saat sekarang di mana mungkin ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat melihat semuanya dari sudut pandang yang positif. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Senantiasa dipenuhi dengan sukacita dari Roh Kudus. Kami berdoa untuk setiap anak Tuhan yang telah mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Kiranya Engkau menolong mereka ya Tuhan untuk menjalani kehidupan mereka. Setiap masalah yang mereka hadapi Engkau mengetahuinya dan Engkau pasti akan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun